Oke brother, kembali lagi saya Bikers Tua 88. Apa kabar semuanya? Weh, sabar bro, jangan main ngerem dadak. Wah, bocah. Video kali ini gue mau nge-review barang yang gue udah pasang di motor kesayangan. Mau tahu apa itu? Ada yang baru. Cakep. Depannya kelihatan lebih cakep, cuma lebih cakep lagi kalau pasang speedo, tapi enggak deh, enggak untuk pasang speedo enggak. Oke brother, kembali ke topik video kali ini. Ini gue baru pasang stang stabilizer merek Metris, made in Italy. Barangnya gue dapat di online dengan harga 1 jutaan, udah sama bracketnya ini merek Bipro. Kemarin gue pasang, cuma nggak videoin karena mungkin kalau gue mau jelasin dari pertama pasti agak lama videonya, karena ada banyak ubahan, nggak banyak sih, yang harus disesuaiin di motor kesayangan Ninja 150 saya. Oke, brother, gue mau jelasin dulu untuk fungsinya. Stang stabilizer ini untuk meredam ketika teman-teman top speed di 160, 180 sampai 200. Kalau motornya bener di setting bisa sampai 200. Nah, kalau kita nggak pakai ini, ketika kita mungkin lewat gundukan dikit terus kita lepas kontrol, pasti stangnya bisa goyang begini, goyang begini. Wih, ngeri. Nah, cuma karena saya jarang top speed, jadi mau dipakai ini pun buat saya cuma untuk pemanis aja bagian depan, biar dia seimbang. Udah ada stang stabilizer, preload, sama tabung shock di bawah. Sebenarnya kalau kita cuma pakai ini udah enak banget pakai stabilizer shock depan. Jadi kita kalau mau miring-miring dia lebih nurut kalau pakai itu. Coba kembali lagi ke topik yang ini, stang stabilizer. Untuk pemasangannya dia ada sedikit ubahan. Terlebih ini kalau cara saya yang pasang ya, di bagian ininya, baut yang ini yang panjang. Nah, aslinya bautnya yang ini dia lewat sampai di bawah sini. Dia mentok bahkan lebih di bawah, di atas stopper kancingan tangki ini. Nah, solusinya baut yang ini digerinda sedikit. Jadi kita ngukurnya pas, panjangnya pas sampai di sini. Jadi dia nggak lewat. Kalau aslinya kan dia pasti kelihatan bautnya keluar sampai di bawah sini. Jadi kita ngukurnya sama tukang bengkelnya, suruh potong aja sampai di sini pas, biar dia nggak mentok di sini. Nah, untuk pengancingannya dia dikancing di bawah komstir ini, kan komstir di bawah di sini, terus diusahain dia sejajar, ininya sejajar. Jadi dia masuknya itu yang apa, ini tempat komstirnya dia sejajar masuk di dalam lingkaran kancingan stabilizer shock ini, stabilizer stang ini. Nah, terus
untuk yang bagian ini dia langsung PNP, langsung dipasang aja di sok yang di sini, yang sebelah kanan. Boleh juga sih dipasang di sebelah kiri sini, cuma terserah dari teman-teman mau pasang yang di mana, di kanan, samping kanan atau samping kiri. Nah, saran saya buat teman-teman, kalau mau cari bracket di online dia banyak yang jualan, yang ada yang model begini tapi dia baut kancingan cuma satu. Kalau ini kan dua, kiri kanan. Mana ya? Tergosum. Nah, tuh. Jadi kancingannya ada dua, samping kiri dan samping kanan. Nah, kalau dia cuma kancingan satu di sini, otomatis segitiganya ini harus dicabut. Jadi pemasangannya agak ribet, dicabut dulu. Cuma kalau gue beli yang merek Bipro, jadi dia tanpa cabut ini, segitiganya ini dia bisa langsung dipasang. Cuma yang harus dibuka kunci kontaknya yang ada baut di bawah sini. Nah, jadi samping kiri kanan itu baut duanya harus dicabut dulu, baru bisa pasang bracket di komstir. Kalau ada yang merek lain, dia biasanya ini dua memang sama, ini mirip, cuma yang ini yang beda. Jadi bautnya cuma satu, yang samping kiri atau samping kanan kalau nggak salah. Jadi pengerjaannya agak ribet, harus dicabut ini dulu segitiganya, baru kunci kontaknya juga dicabut. Yang diubah lagi, kalau teman-teman nggak mau repot, biasanya ini diganti sama baut pendek. Kalau kita mau langsung pasang aja, dia pasti akan mentok juga di sini. Mentok di sini, kisaran sini. Nah, ini aslinya kan ini karet pelindung untuk tangki ini. Dia tebal naik ke atas sedikit. Nah, tapi karena dia mentok juga sampai di bautnya dia mentok sampai di sini, jadi untuk stoppernya yang ini, yang kayak ring ini, kalau dicabut, nanti gua taruh fotonya juga, dia panjang. Jadi dia kayak baut tapi dia panjang ke bawah. Nah, itu juga dibubut. Itu juga dibubut biar apa? Biar baut yang ini kita pasang dia bisa lebih tekan ke bawah. Dia potongnya mungkin kisaran 1 cm. Yang ring ini dia potong ke bawah kisaran 1 cm. Biar dia bisa ditekan lebih ke dalam lagi. Dia mentoknya cuma di karet sini. Sorry kabur. Auto zoomnya payah nih. Nah, jadi dia cuma mentok di karet sini, nggak di ring yang ini. Kita akan tes. Ini settingannya gua taruh di angka 8 untuk steering damper. Steering dampernya gua setting di angka 8. Dia sampai 16 klik. 16 klik itu dia udah agak keras. Gua udah coba kalau pakai 16, mau miring dikit rasanya agak keras. Cuma kalau mungkin untuk trek-trekan melurusan, settingan 16 ini udah paling pas untuk trek lurusan. Cuma kalau mau nikung-nikung, setengahnya aja yang 8 udah pas banget yang gua rasa. Nah, kita akan coba kalau dia diputar nggak ada settingan, dia bisa sampai 0. Aduh. Sorry, tangannya berminyak nih. Oke, kita setting sampai di 0. Ini udah berapa ini? 2. Oh, udah 2.
kita akan coba kita goyang-goyang setirnya. Soalnya kita goyang-goyang. Nah, dia enteng kayak nggak ada beban yang menahan. Di setirnya enteng. Nah, kita coba kalau di 8 yang tadi yang gue setting. Ini udah di 8, masih 8, 6, 7,5. Nah, ini 8. Nah, kita coba kalau dia di 8. Nah, udah lumayan berat stangnya untuk miring-miring. Kita coba yang ke 16. Ini 16 nih. Nah, tuh kan udah berat. Ini untuk trek lurusan kayaknya udah enak ini. Stangnya stabil, nggak goyang-goyang, malahan nggak bakalan terlalu goyang. Nah, cuma kalau untuk harian settingan begini agak berat sih. Kemarin aja mau miring dikit butuh kekuatan tangan untuk geser sedikit begini. Kita kembali lagi deh ke 8 itu settingan harian udah enak. Oke, 8. Nah, ini udah lumayan enteng nih, udah enak. Nah, teman-teman, yang gue bilang tadi, kalau kita mungkin dalam kecepatan tinggi, ketika kita top speed terus tiba-tiba stang ini ukuran 2, stangnya goyang banget. Nah, fungsinya steering damper ketika kita di setting, contohnya kita udah setting yang tadi yang 16 yang paling atas. Teman-teman lihat perbedaannya. Nah, ketika kita goyang begini, memang dia kayak biasa begini. Nah, dia baliknya itu agak diredam. Kalau kita kaget begini di jalan, nah, dia agak keras kalau dia mau kembali ke begini, ke semula. Nah, itulah fungsinya. Kalau mungkin kita dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba stangnya kita goyang. Jadi ketika dia goyang begini, dia diredam. Dia masuk, dia keluar pelan, masuk, keluar pelan. Nah, mungkin dia akan kerasa lebih lagi kalau settingannya ini sampai mungkin ada yang 16, ini 16 kan, ada yang 32 klik. 32 kali angkanya bisa sampai 32. Nggak tahu sering istilahnya kliknya itu bisa sampai 32 apa, tapi intinya angkanya ini bisa sampai angka 12. 32. Nah, pasti kalau mau begini lagi lebih keras lagi dia akan kembali, teman-teman. Nah, ini kan settingannya 16. Teman-teman lihat kalau kita settingnya yang ke kosong, ke normal, nggak ada settingan apa-apa, pasti stangnya lebih ringan. Nah, ini udah setelan 2 paling di bawah. Nah, ringan kali kan, jadi lebih ringan. Nah, cuma tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau mau disetting yang sampai angka berapa dan sampai yang ukuran kliknya sampai berapa, semua tergantung dari teman-teman kebutuhan. Cuma kalau gua buat harian untuk menambah penampilan aja, dan juga mungkin suatu saat mungkin akan berfungsi buat saya sendiri, jadi gua pasang ini. Tapi kalau mau bilang udah pasang shock stabilizer yang di bawah itu udah enak, gaya readingnya udah enak banget, ditambah preload juga.
udah enak. Jadi mungkin kalau mau dibilang satu kesatuan, shock stabilizer di bawah, preload, stama, steering damper. Jadi 3 bagian yang bisa di up, khusus di bagian depan motor Kawasaki Ninja 150. Kalau mau teman-teman mau ngerasain bisa satu-satu, mulai dari bawah dulu, baru naik ke atas, baru terakhirnya di sini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau upgrade atau mau tambah variasi, tapi yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bisa tambah yang steering damper, preload atau stabilizer shock. Tapi untuk konten ini gue fokusnya ke sini. Ini sangat bermanfaat juga untuk teman-teman yang hobi dengan kecepatan tinggi di jalan, sangat bermanfaat. Oke, saya Bikers Tua 88 mohon undur diri. Mohon maaf jika pengetahuan yang saya berikan mungkin ada teman-teman yang lebih tahu, yang lebih paham, silahkan komen di bawah. Gue cuma coba jelasin dengan apa yang saya tahu sendiri. Oke, mau undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.